Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengar sabdanya. Tetapi Marta sangat sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudaraku membiarkan daku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Yesus menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara, selamat pagi berkah dalam. Pernah saya mendengar, tidak hanya sekali tapi beberapa kali ketika berjumpa dengan umat yang usai atau setelah mengalami persoalan hidup terkait dengan kesehatan, terkait dengan hidup pergulatan perjuangan hidupnya. Ada yang pernah mengatakan begini, "Romo, ini kesempatan saya yang kedua. Kesempatan hidup, kesempatan untuk macam-macam hal, tapi yang pokok adalah tentu kesempatan yang baik. Menjadi lebih menghargai hidup, menjadi lebih menghargai keluarga, menjadi lebih menghargai apapun. Jadi kesempatan yang kedua dalam hidupnya. Dan umat tersebut tidak hanya satu, beberapa. Ini kesempatan Tuhan yang dipercayakan kepada saya. Barangkali di antara kita semacam begini pernah mengalami. Yunus dalam bacaan pertama, tadi saya dalam pengantar mengatakan menyambung bacaan hari kemarin. Kalau kemarin siap, itu kan siap untuk apa? Pergi, lari dari tugas. Sedangkan hari ini siap untuk apa? Siap untuk berangkat. Berangkat kemana? Ya, menjalankan perutusan Tuhan. Kemana? Mempertobatkan Niniwe. Dan itulah kesempatan kedua Yunus. Dan buahnya jelas tadi. Bangsa Niniwe bertobat dan Allah tidak jadi menghukum mereka. Kesempatan-kesempatan ini barangkali juga pantas untuk kita jadikan bahan permenungan. Berapa kali Tuhan memberikan kesempatan untuk kita? Berapa kali Tuhan mempercayakan waktu, mempercayakan kehidupan untuk kita? Apakah itu sungguh kita pergunakan sebaik-baiknya? Apakah perlu menunggu kita mendapatkan malapetaka, kesusahan hidup untuk melihat lebih jelas bahwa Tuhan dimohon supaya memberi kesempatan untuk kita? Injil hari ini mengisahkan Marta dan Maria. Yesus menunjukkan kesempatan yang baik, kesempatan yang istimewa. Itulah yang diambil oleh Maria. Kesempatan apa itu? Mendengarkan sabda Tuhan. Maka kritikan Yesus terhadap Marta begini, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Dan Maria sudah mengambil yang terbaik, bukan yang baik, tapi yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Ada banyak yang baik, tapi kerap kali kita bingung mana yang memilih, mana yang perlu kita pilih, yang terbaik di antara yang baik. Dan Maria sudah menunjukkan itu. Apa itu? Dekat dengan Yesus, mendengarkan sabda Tuhan. Dan itulah yang menjadi bagian yang tidak diambil dalam diri Maria. Disyukuri.
Marta menyusahkan diri dengan banyak perkara. Barangkali itu simbol kita. Melakukan banyak hal sana sini, tidak mendapat apa-apa, tapi justru lari dari Tuhan. Bisa jadi loh ya. Orang aktif, orang ubyang-ubyung kemana-mana, tapi justru tidak mendapatkan apa-apa. Karena jatuh pada aktivisme, jatuh pada kesibukan belaka, tapi tidak dekat pada kentosnya, tidak dekat pada intinya. Apa itu? Dekat dengan Tuhan, mendengarkan sabdanya. Yunus tadi kemarin jauh meninggalkan Tuhan, tapi pada gilirannya mendapatkan kesempatan lagi dan dipergunakan. Moga-moga kita senantiasa mendapatkan kesempatan dalam banyak hal, dekat dengan Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan, dan menjalankan tugas serta perutusan kita masing-masing seturut dengan sabda Tuhan. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.